Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Tua Gila mengajukan tantangan kepada Wiro untuk Wiro mengeluarkan pukulan sakti dan mengarahkan kepada dirinya. Apakah Wiro akan mengabulkan keinginan Tua Gila? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Sejuknya pukulan angin puyuh ini. Mataku sampai-sampai mengantuk. Dia menguap lalu letakkan kepalanya di atas lutut, seperti sikap orang yang hendak tidur mencangkung. Edan, Maki Wiro Sableng. Pukulan angin puyuh segera diganti dengan pukulan angin es. Udara di atas pulau itu mendadak sontak jadi dingin tiada terperikan. Binatang-binatang kecil seperti burung jatuh menggelepar kaku. Sebaliknya, si orang tua mendongak ke langit dan berkata seakan-akan pada dirinya sendiri, panas sekali hari ini ya, tubuhku sampai keringetan. Lalu Tua Gila kibas-kibaskan pakaian putihnya. Dengan serta-merta lenyaplah pengaruh pukulan angin es yang telah dilepaskan oleh Wiro Sableng. Orang gila, apakah kau masih punya ilmu simpanan yang lain? Seru Tua Gila dengan nada mengejek. Wiro jambak-jambak rambutnya saking gemas. Ayo, pukulan sinar matahari belum kau keluarkan. Sudah lama aku tidak melihat pukulan itu. Sebenarnya, sudah sejak tadi Wiro Sableng terkejut karena Tua Gila mengetahui setiap jurus pukulan yang hendak dilepaskannya. Bahkan kini, kejutnya itu bertambah lagi sewaktu Tua Gila menyuruhnya mengeluarkan pukulan sinar matahari. Siapa sesungguhnya orang tua aneh ini? Pikir Wiro tiada henti. Ayo, kenapa jadi macam orang pikun sih? Keluarkan pukulan sinar matahari, berseru lagi Tua Gila. Penasaran, sekati Wiro. Wiro alirkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan. Mulutnya komat-kamit. Sekejap kemudian, tangannya itu mulai dari siku sampai ke ujung-ujung jari berubah menjadi putih sekali. 5 kuku-kuku jarinya memijar, menyilaukan laksana perak ditimpa sinar matahari. Tua Gila untuk pertama kalinya berdiri dengan cepat. Matanya yang lebar memandang ke muka tak berkedip. Tubuhnya sedikit dibungkukkan dan pada saat dilihatnya Wiro memukulkan tangan kanan ke muka, orang tua ini dorongkan telapak tangan kanannya ke depan. Wuss! Dari tangan Wiro Sableng menderu satu larik besar sinar putih yang tiada terkirakan panasnya. Sebaliknya, dari tangan Tua Gila berkiblat 7 sinar pelangi yang menderu ganas dan memapasi sinar putih berkilau. Wuss! Terdengar suara berdentum yang teramat dahsyat. Boom! Langit laksana robek. Pulau itu laksana tenggelam ke dasar laut. Dunia seperti mau kiamat. Wiro Sableng mencelat sampai 3 tombak. Ketika dia berdiri mengimbangi badan, dadanya terasa sakit, tenggorokannya gatal. Dia terbatuk tapi tak ada darah yang menyembur. Cepat-cepat Wiro telan sebutir pil, lalu atur jalan darah dan nafasnya. Di seberangnya, bila sepasang kaki Tua Gila amblas ke dalam tanah sedalam betis. Sambil batuk-batuk dan tertawa-tawa, orang tua itu cabut kedua kakinya.
Baru pukulanmu yang satu itu yang agak berguna di mataku, kata tua gila. Perlahan-lahan dia duduk kembali di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba dia berpaling ke kiri dan mendamprat keras. Is, bocah sialan, kau berani mengintai urusan orang? Pergi! Ternyata yang dibentak dan diusirnya itu adalah anak kecil yang tempo hari ditolong oleh Wiro di tengah lautan. Si anak dengan takut segera lari meninggalkan tempat itu. Tua gila mendongak ke langit. Saat itu, sang surya tengah menggelincir ke arah barat. Sudah rembang pelang. Tentu pasang sudah naik. Dia berpaling pada Wiro dan berdiri. Lalu katanya, "Mari, ikut aku ke pantai." Mula-mula, Wiro merasa bimbang dan tetap berdiri di tempatnya. Tapi ketika tua gila membentaknya dengan mata melotot marah, maka dengan rasa ingin tahu apa yang hendak diperbuat orang tua aneh itu, akhirnya Wiro mengikut juga. Seperti yang dikatakan tua gila tadi, ternyata memang kini mereka sampai di tepi pantai. Orang tua itu melangkah sepanjang tepi pasir menuju ke sebuah teluk sempit yang penuh dengan batu-batu karang serta batu-batu cadas hitam. Wiro memperhatikan bagaimana tua gila melangkah seenaknya di atas pasir yang basah tanpa meninggalkan sedikit jejak pun. Sebaliknya, ketika dia memandang ke belakang, meski tak begitu kentara, namun tetap saja matanya bisa melihat bekas-bekas telapak kedua kakinya. Bagaimana dia bisa menganggap ilmunya sudah tinggi dan sempurna? Wiro garuk-garuk kepalanya. Dalam batin dia merasa malu sendiri. Di teluk sempit itu terdapat dua batu karang yang menonjol tinggi, lebih tinggi dari batu-batu di sekelilingnya. Jika pasang naik, meskipun kedua batu karang itu tidak terendam air laut, namun hampir setiap saat ombak yang sebesar-besar rumah menderanya dengan dahsyat. Setiap pasang naik, setiap hari, entah sudah berapa ratus tahun, entah sudah berapa juta kali ombak mendera kedua batu karang itu. Namun sampai saat itu, keduanya masih tetap berdiri dengan kukuh dan megah, laksana dua raksasa yang tiada terkalahkan sepanjang masa. Dengan gesit dan sambil menyanyi-nyanyi, membawakan lagu tak menentu, tua gila melompat-lompat di atas batu-batu cadas, sampai akhirnya dia berada di puncak salah satu batu karang yang tinggi itu. Dia memandang ke bawah dan berteriak pada Wiro, "Kau melompatlah ke batu karang yang di sebelah sana." "Hah? Kau gila?" teriak Wiro. "Kalau ombak datang, kau pasti dihantam dan terpelanting ke batu-batu karang yang runcing menonjol itu. Kira-kira 20 tombak." Dan baru saja Wiro habis berteriak begitu, sebuah ombak sebesar rumah bergulung dan menerpa ke arah puncak batu karang. Wiro berseru memberi ingat agar si tua gila lekas melompat turun. "Hei, tua gila, cepat turun!" Tapi gilanya, malah tua gila memutar tubuh menghadapi datangnya ombak. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi, dan dia berjingkrak-jingkrak di atas puncak karang itu seperti seorang anak yang gembira sekali dikala keluar rumah mandi hujan. Begitu ombak mendera, begitu si orang tua dorongkan kedua tangannya menyongsong ke muka. Wus, piu. Ombak menerpa, batu karang bergoyang keras. Tapi tua gila masih berdiri di atas puncak karang itu. Bajunya basah kuyup, dan dia berteriak-teriak gembira. "Ayo ombak, ayo ombak, datanglah lagi lebih besar." Manusia aneh gila, desis Wiro. Tapi diam-diam dia kagum sekali. Sedangkan batu karang itu waktu dilanda ombak kelihatan jelas bergoyang hebat. Sebaliknya, seorang manusia yang berada di puncaknya tiada sanggup disapu oleh ombak. Benar-benar tak bisa dipercaya kalau dia tak menyaksikannya sendiri. "Hei, lompatlah! Kau tunggu apa lagi?" teriak tua gila sewaktu dilihatnya Wiro Sableng masih berdiri bengong melompong di bawah sana. "Tobat, aku masih mau hidup orang tua," saut Wiro. Tua gila memaki lalu gerakan tangan kanannya. "Bocah, cepat!"
Wiro tak tahu apa yang dikerjakan orang tua itu. Tahu-tahu sebuah benda halus putih yang berkilauan telah melibat pinggangnya. Benang kayangan. Belum sempat Wiro berbuat sesuatu apapun, tahu-tahu tubuhnya sudah tersentak dan melesat ke atas puncak karang yang kedua. Wing! Dengan gerakan ilmu meringankan tubuh, Wiro menjejakkan kedua kakinya di atas puncak karang yang sempit, runcing, serta licin berlumut itu. Bila dia memandang ke muka, Wiro terkejut. Apa gerangannya membuat Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 terkejut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.